Memang penyaji hari ini memang harus digagalkan semua ini. Sia-sia sudah dikasih apa? Lalap satu. Harus mengulang tengok kau semua ini, Bah. Cuma si Bobby yang lulus. Ya kan, Bobby? Apa? Bobby. Cuma kau Iya, Pak. yang layak lulus ini. Ini semua yang lain nggak bisa lulus ini. Datang lagi si Christian ini, kali-kalinya ke situ katanya pula. Yang sudah besoknya kurasa anak ini. Uangnya dikali-kalikan. Masa pula orang dikali-kalikan? Nah, masuk kau Christian, ada penduduk dunia ini 6 miliar dikali 0 jadi 0 semua. Begitu masuk. Jadi 0 semua. Begitu ya. Nah, itulah gitu. Ya. Entah dari mananya ilmumu ini semua kali-kali pula. Baik. Jadi meskipun begitu begini ya. Jadi begitulah dulu pula masalah. Tadi ada pertanyaan. Allah kalian berapa? Apakah kalian monoteis atau politeis? Itulah pertanyaan. Itulah pertanyaan yang dihadapi gereja dari zaman dahulu sampai nanti kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Tentu gereja tidak boleh diam. Gereja harus memberikan jawaban terhadap pertanyaan itu. Dari jawaban gereja itu, maka muncullah banyak tokoh-tokoh yang memberikan jawaban, menerangkan monoteisme Kristen itu. Dari semua yang menerangkan monoteisme Kristen itu, kalau dikelompokkan, maka terdapatlah dua kelompok atau dua arus pemikiran. Mereka ini nggak saling kenal ini karena di daerahnya beda-beda. Tapi kalau semua ini dikelompokkan pendapat-pendapat ini, maka terdapatlah dua arus pemikiran. Satu arus yaitu yang menekankan ketunggalan Allah seperti kau itu tadi. Satu-satu katanya Lalap. Ya, menekankan ketunggalan Allah. Inilah kelompok inilah yang disebut dengan kelompok monarkianisme. Monarkianisme. Monarkianisme ini terbagi dua. Satu monarkianisme dinamis. Satu lagi monarkianisme modalis, dari kata model. Yang terkenal di monarkianisme dinamis adalah Praheas, Paulus Somasata. Sedangkan di modalis yang terkenal adalah Sabellius. Sabellius inilah yang sudah merusak pikiran banyak orang hingga hari ini, termasuk merusak pikiranmu. Karena menurut modalis, menurut Sabellius, Allah itu cuma satu, hanya satu. Tapi penampilannya tiga. Contohnya, dibikin contohnya. Contohnya akulah ini. Aku adalah Pardomuan Munte. Di rumah aku sebagai bapak. Di kampus sebagai dosen. Di gereja sebagai pendeta. Pada hakikatnya aku adalah satu, yaitu Munte. Tapi fungsiku di rumah jadi bapak, di kampus jadi dosen,
di gereja jadi pendeta. Aku satu. Nah, inilah pikiran yang merusak banyak orang, termasuk pikiranmu. Dan ini nanti di konsili dinyatakan ajaran sesat. Nah itu maka saya marah itu. Kau sesat semua. Ya, itu sesat. Karena kau tiadakan bahwa Yesus lahir. Kau tiadakan pula bahwa Roh Kudus hari Pentakosta. Nah, itu kan bahaya itu. Bahaya. Bukan ajaran Kristen itu. Bukan ajaran Kristen. Gitu. Itu satu kelompok. Di kelompok yang lain adalah kelompok yang menekankan ketigaan. Nah, itu tadi. Kelompok siapa lah ini? Siapa? Mana siapa tadi? Si Boy tadi, siapa namanya? Siapa tadi itu moderator si Bobby. Si Bobby tadi ya? Apa, Pak? Kau tadi yang bilang 3. Iya, Pak. Nah, jadi satu kelompok lagi lah kelompok si Bobby. Kelompok yang menekankan ketigaan. Banyak di sini tokoh-tokoh besar. Di sini Origenes, di sini Tertullianus, di sini Irenaeus, di sini Justinus Martir. Ya. Dan lain-lain. Jadi mereka ini tegas mengatakan Allah itu 3 oknum, ada 3 dus. Itu jelasin 3. Dan ketiganya hadir dalam sejarah. Alkitab terang-terang menjelaskan itu. Terus terang-terang dikatakan di Alkitab itu, dia berdoa kepada Bapaknya. Meminta Kudus turun atas dia. Terang-terang itu, memang itu 3. Tapi ketika ditanya bagaimana hubungan ketiganya, lalu bagaimana menjelaskan monoteisme Kristen? Nah, disinilah masing-masing memberikan pendapatnya. Pertama, Origenes dengan cara membuat Trinitas itu bertingkat. Trinitas bertingkat, yaitu Bapa itu dibuat Allah yang sejati, yang paling atas. Tingkat kedua Yesus, tingkat ketiga Roh Kudus. Karena menurut Origenes, dia bicara soal historis kedatangannya ke bumi ini. Allah itu adalah sejati. Kemudian Bapa melahirkan atau memperanakkan Yesus. Kemudian dari Yesus dicurahkan Roh Kudus. Jadi dengan demikian, kata Origenes, Bapa lebih tinggi dari anak, anak lebih tinggi dari Roh. Berarti derajatnya tidak sama. Hanya Bapa Allah sejati. Yesus dan Roh Kudus tidak sejati. Jadi kalau orang cerita monoteisme, maka
Origenes menjelaskan itu hanya satu Allah yang sejati. Ada 3 Allah, tapi hanya satu yang sejati. Begitu dia bilang. Tertullianus dia yang melahirkan istilah Trinitas. Mula-mula dia katakan ketiganya setara. Setara ketiganya. Dia keluarkan istilah Trinitas, mengatakan triunitas. 3 dalam satu kesatuan. Tapi ketika ditanya dia soal mono, jawabannya menjadi mirip dengan Origenes. Dia katakan derajat ketiganya berbeda. Dia bicara soal derajat. Ketiganya memiliki derajat yang berbeda. Derajat yang tertinggi adalah Bapa. Gitu ya. Waktu kita tinggal berapa menit lagi. Nah, dan lain-lain. Nanti kau apalah, kan ada tugas di situ nanti membuat riwayat. Ya. Kemudian ajaran Arius ini, kemudian nanti Theodosius. Ya. Lalu pada waktu itu gereja terpecah karena ada mengikuti ajaran Arius, ada mengikuti ajaran Alexander. Dan perpecahan di gereja itu cukup tinggi, sehingga kaisar takut kalau ini dibiarkan akan terjadi perang saudara. Maka untuk mengantisipasi terjadi kekacauan, kaisar memanggil konsili. Nah, jadi di konsili ini dipanggillah semua perwakilan-perwakilan gereja, uskup-uskup dipanggil semua. Tujuannya adalah supaya semua yang ikut dalam konsili itu merumuskan satu ajaran bersama, satu pemahaman bersama, atau satu pengakuan iman bersama. Dan hasil pengakuan bersama ini, atau hasil pengakuan iman ini, itulah yang akan diajarkan kepada semua gereja di sepanjang abad, sehingga yang dicita-citakan dari konsili ini adalah sejak konsili itu, maka semua orang Kristen di jagat raya ini memiliki satu keyakinan yang sama, memiliki satu pengakuan yang sama mengenai hakikat keallahan dari ketiga orang. Jadi di konsili ini sekali lagi ya, jadi semua pendapat-pendapat yang ada sebelumnya, walaupun orangnya sudah mati, pendapat-pendapatnya dibawa semua ke konsili. Lalu di konsili dirumuskanlah satu jawaban bersama, satu pengakuan bersama. Itu maka di judul kita itu disebut ontologis. Ontologis itu artinya pola berpikir orang. Karena Alkitab tidak bisa menjawab masalah ini. Jadi yang bisa masalah ini adalah orang beriman. Dikumpulkan semua perwakilan-perwakilan orang beriman, perwakilan gereja dalam satu konsili. Jadi disitulah dirumuskan sama-sama, ya kita bikin. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan begini, apalah jawaban kita? Akhirnya sama-sama lah merumuskan satu jawaban. Apa jawaban yang dihasilkan? Sekarang saya share sebentar.
Nah, inilah hasilnya. Jadi jawaban yang dihasilkan adalah ini. Inilah Trinitas. Jadi disitulah dirumuskan, diputuskan bahwa setelah didengar semua pandangan-pandangan ini, lalu dirumuskanlah satu pemahaman, ya, soal hakikat kealahan itu, maka diambillah satu kesimpulan, satu istilah, namanya Trinitas. Jadi Trinitas ini bukan bahasa Alkitab, ya. Tapi Trinitas ini adalah ungkapan, pengakuan, tulis, jangan sok profesor kau ya. Trinitas adalah ungkapan, pengakuan, atau pengakuan iman bersama dalam konsili Nisea Konstantinopel untuk merumuskan, tulis ini, hakikat kealahan ketiga oknum, yaitu Bapa, Yesus, Roh Kudus. Nah, sekarang bagaimana kita memahami kata Trinitas? Nah, kata Trinitas itu singkatan kata dari bahasa Latin yang kalau dipanjangkan dia ini tri hypostasis una substantia, substansi artinya. Ini tri hypostasis homoousia, atau bahasa Indonesia tiga oknum. Tiga oknum yang kadang orang bilang pribadi, ya, satu hakikat. Nah, sekarang untuk lebih mudah menjelaskannya, saya bikin dalam satu gambar. Ini bukan gambar Trinitas ya, tapi cara menerangkan sajanya ini supaya gampang. Kau bikin nanti begini, tadi sudah ada di sajian itu, entah dari mana diambil siapa itu, dialah itu. Dan betul dari situ, dialah itu. Hanya Tuhan yang tahu itu ya. Tuhan pun ikutnya menilai sajian ini, ya kan? Nah, jadi saya bikin begini ya, lihat. Jadi ada tiga oknum Allah itu. Ya, terserah mau letakkan di mana, mau di sini Yesus boleh, sini Roh Kudus boleh, sini Bapa boleh. Baru di tengah bikin ini Allah. Bagaimana kita membacanya? Bapa tidak sama dengan Yesus. Yesus tidak sama dengan Roh Kudus. Roh Kudus tidak sama dengan Bapa. Tapi Bapa adalah Allah, Yesus adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Perhatikan di sini. Jadi oknum itu ada tiga, yaitu Bapa, Yesus, Roh Kudus. Allah itu kita tidak gunakan istilah satu, tapi Esa. Allah itu Esa. Jadi Allah itu bukan oknum. Allah itu adalah hakikat atau substansi. Jadi Esa itu ini. Esa itu adalah hakikat dari ketiga oknum. Sekali lagi ya, Allah itu adalah hakikat atau substansi ketiga oknum. Ini, Allah itu adalah hakikat atau substansi. Sedangkan oknum Allah itu adalah Bapa, Yesus, Roh Kudus. Bisa kau paham, moderator? Bisa, Pak. Nah, inilah paling sederhana menurut aku ya. Jadi kalau ditanya apakah Kristen itu agama monoteis, jawabnya ya. Tapi tidak sama dengan agama lain. Kalau sama ya agama lain ngapain gitu jadi Kristen ya kan?
tidak sama. Karena kita memiliki monoteisme yang unik. Monoteisme yang unik. Jangan lupa kata ini, monoteisme yang unik. Jadi Allah itu bukan oknum, tapi hakikat. Oknum Allah adalah Bapa, Yesus, Roh Kudus. Gitu ya. Kami ini, kalau dalami nanti baca-baca buku, dengan ini saya kira asal kau paham ini, dengan ini kalau kau baca buku maka kau sudah bisa mengerti, pasti bisa kau mengerti. Jadi perdalamlah supaya argumenmu makin kaya, makin kaya, makin banyak baca buku. Yang penting argumenmu, dasar pikiranmu sudah terbangun ya. Jadi ingat itu. Di Konsili Nicea Konstantinopel itu ditegaskan, inilah pengakuan iman ekumenis. Kalau maksudnya ekumenis, semua gereja yang ada di labelnya situ gereja yang benar, maka wajib dia menganut pengakuan iman ini, pengakuan iman Nicea Konstantinopel. Nah, di situ di konsili itu disebutkan bahwa siapa yang menyimpang dari pemahaman ini, maka dia adalah anatema. Tahu anatema? Sesat atau terkutuk. Ya. Jadi terkutuklah dia jika memiliki yang lain dari pengakuan iman ini. Jadi makanya kau dalami bagus-bagus. Jangan nanti ikut kau jadi terkutuk gara-gara itu. Ya. Jadi itulah pengakuan iman kita. Pengakuan iman. Oke, itu aja. Waktu kita sudah lewat 5 menit. Itu cara dodong itu. Itulah. Melda, saya tinggalkan kalian ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Kita terima kasih, Pak. Ya, tutup. Baiklah, karena waktu kita sudah habis, untuk penyaji saudari Vera Yona untuk membawa doa. Untuk menutup perkuliahan kita hari ini, kita tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih karena perkuliahan ini telah